Good morning students. Now we start the lesson in pembelajaran 5. But before that one, let's take a prayer together. Kita berdoa. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Thank you God. Amen. So dear children, open your book page 32 di halaman 32 pembelajaran kelima. Kita akan membaca teks bersama-sama yaitu tentang rumah tempat berlindung. Nah, setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Nah, dengan bersyukur, hati akan senang. Amati teks di atas. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, anak-anak kita cari bersama ya, yang mana dari kalimat dari teks ini yang menunjukkan kalimat saran. Nah, Miss Kiki sudah menemukannya, yaitu ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Jadi kalimat ini termasuk kalimat saran karena anak-anak bisa melihat kata kuncinya di situ ibu menyarankan. Artinya ibu memberikan saran kepada anak-anaknya agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, di sini kita akan menuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, kira-kira apakah kamu memiliki saran kepada mereka? Nah, permasalahannya tadi mereka mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Di sini Miss Kiki membuat poin 1 hingga 5 saran untuk Udin dan Mutiara. Yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Nah, saran yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Saran ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Kemudian saran yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka, Nak. Kemudian saran yang kelima, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, demikian saran yang dapat kita berikan kepada Udin dan Mutiara. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Itu arti bersyukur ya, Nak. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu yang berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, kira-kira apakah kamu memiliki kewajiban di rumahmu? Atau apakah kamu juga memiliki hak di rumahmu? Ya, setiap kita pasti memiliki kewajiban dan juga memiliki hak di rumah masing-masing. Baik, di halaman 35 kamu bisa melihat ada kewajiban dan juga hak ya. Dari poin 1 hingga ke 10 kita baca dari yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal, ini termasuk kewajiban ya, Nak. Kemudian yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi, ini termasuk hak kita. Kemudian yang ketiga, berbicara lembut dan sopan, ini termasuk kewajiban di rumah. Keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Apakah ini termasuk kewajiban? Ya, benar sekali itu termasuk kewajiban di rumah. Kemudian yang kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Nah, ini termasuk hak kita di rumah ya. Nomor 6, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Ini adalah kewajiban kita di rumah.
Nomor 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ini merupakan hak kita ya nak di rumah. Nomor 8, saling menolong dan memaafkan. Nah, ini adalah kewajiban kita. Nomor 9, mendapatkan tempat tinggal merupakan hak kita di rumah. Nomor 10, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Ini termasuk kewajiban kita di rumah. Nah, Kiki mau tanya, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban dan juga contoh hak yang ada di dalam rumah. Anak-anak bisa membacanya secara mandiri. Demikian pembelajaran 5 tentang hak dan kewajiban yang ada di dalam rumah kita. Mari tetap semangat belajar, tetap menonton video pembelajaran yang Miss bagikan. God bless you all.